Maka dari itu dinamika kelompok dalam konseling krisis ini sangat berperan dalam pelaksanaan layanan kelompok, terutama bimbingan konseling krisis. Jadi selanjutnya itu ada fungsi dinamika kelompok. Dinamika kelompok merupakan kebutuhan bagi setiap individu yang hidup dalam sebuah kelompok. Fungsi dari dinamika kelompok itu antara lain yang pertama itu membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup. Yang kedua, memudahkan segala pekerjaan. Yang ketiga itu mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dan mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar sehingga selesai lebih cepat, efektif, dan efisien. Yang terakhir, ada menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan masyarakat. Setiap individu bisa memberikan masukan dan interaksi dan memiliki peran yang sama dalam kehidupan dan bermasyarakat. Sejumlah wilayah di DKI Jakarta pada Sabtu kemarin terendam banjir. Banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi sejak hari Jumat. Bukan hanya daerah menjadi langganan banjir yang terendam, sejumlah daerah yang hanya banjir jika curah hujan tinggi pun ikut terendam. Di Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur, ketinggian banjir pada Sabtu malam bervariasi, mulai setengah meter hingga 4 meter. Banjir juga merendam permukiman Kebun Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Sejumlah warga yang memilih bertahan di rumah mereka terpaksa bermalam tanpa penerangan, lantaran aliran listrik di permukiman ini dipadamkan. Menanggapi banjir yang melanda ibu kota, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan perlu waktu untuk membuat air surut di beberapa kawasan. Menurut Anies, imbas dari meluapnya Kali Kerukut membuat beberapa kawasan seperti Kemang, Gatot Subroto, dan Sudirman terendam banjir. Di Kali Kerukut ini cukup tinggi sehingga airnya melimpas ke kawasan satu Jalan Kemang, yang kedua di jalan sekitar Gatot Subroto, yang ketiga di Jalan Jenderal Sudirman. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut, hingga hari ini masih ada 153 RT yang terdampak banjir, yang mengakibatkan lebih dari 1.300 orang mengungsi. Ya, terima kasih. Yang pertama, memang sampai hari ini dari data yang kami terima, RW ya, RT yang tergenang masih ada di 153 RT yang tergenang ya. Itu sama juga dengan 0,5 ya daripada jumlah RT yang ada 30.470. Kemudian yang kedua ya, jumlah pengungsi masih ada di 1.361 ya, jiwa yang ada, kemudian terdiri dari 372 kepala keluarga, dan ini tersebar di beberapa wilayah DKI Jakarta. Menurut Pakar Tata Kota Yayat Supriyatna, untuk mengatasi banjir di Jakarta dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, agar program penanganan banjir bisa dieksekusi dengan baik. Ini saya tertarik sama pernyataan Bu Dwi tadi. Hujan ekstrim adalah bentuk kenormalan baru. Jadi harus diingat, hujan ekstrim kemungkinan akan menjadi bentuk kenormalan baru dari kondisi cuaca yang harus diantisipasi dengan perbaikan sistem prasarana dan sarana penanggulangan banjirnya. Jadi saya seperti mengutip pernyataan Pak Menteri PUPR, Pak Basuki menyatakan bahwa dengan situasi yang berubah seperti ini, penanganan banjir itu tidak bisa sekedar hanya dengan membuat sumber resapan atau pompa-pompa lagi. Tapi harus ada perubahan secara makro. Artinya jangan ada yang berani menunda-nunda lagi kalau kondisi cuacanya sudah semakin berat seperti ini. Kalau misalnya kita kemarin ribut tentang perbedaan konsep, menurut saya saat sekarang ini, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah itu harus satu visi, satu aksi, satu program, satu target. Banjir yang terjadi kemarin tidak hanya terjadi di Jakarta. Banjir juga merendam 19 lokasi di Kota Tangerang Selatan, Banten. Di antaranya di perumahan Pondok Mahata, Kampung Bulak, Kayu Gede, serta Villa Mutiara Serpong. Akibat banjir, PLN terpaksa memutus sementara aliran listrik. Di Bekasi, Jawa Barat, banjir merendam kawasan perumahan Pondok Gede Permai Jati Asih. Banjir di kawasan ini mendapat perhatian khusus dari Menteri PUPR, Basuki Hadi Mulyono. Untuk mengatasi banjir, dalam jangka pendek, kementeriannya akan menutup sementara tanggul yang jebol. Tim Liputan, Kompas TV. Sudah kita lihat contoh kasus bencana alam yang terjadi di daerah Jakarta, yaitu hujan terus-menerus yang membuat daerah menjadi banjir, mengakibatkan anak-anak kecil menjadi trauma akan bencana tersebut. Oleh karena itu, kita harus melakukan trauma healing melalui dinamika kelompok dengan play terapi. Yang pertama itu kita membuat dinamika kelompok anak-anak kecil bersama konselor dengan melakukan
permainan, bisa permainan tradisional atau permainan modern. Yang kedua itu kita bisa melakukan dinamika kelompok bersama konselor dan anak-anak pasca bencana ini dengan bernyanyi bersama. Dan yang ketiga itu kita bisa melakukan play terapi ini dengan berdinamika kelompok bersama konselor dan korban pasca bencana dengan cara menggambar. Dengan cara seperti itu anak-anak bisa menjadi lebih tenang dan tidak menjadi trauma yang berlebihan.